Puji Tuhan, pujian yang indah mengingatkan kita bahwa kita punya pengharapan yang hidup, Kristus yang menebus kita, Juru Selamat kita. Amin. Saudara, pengharapan di dalam bahasa Yunaninya elpis, itu artinya bukan bicara ngarep mudah-mudahan, bukan. Tapi elpis atau pengharapan itu artinya adalah tahu bahwa sesuatu itu pasti datang, pasti terjadi, maka sekarang saya bersiap-siap. Seperti kalau saudara diberitahu bakal dibelikan kulkas, datang besok lusa, maka hari ini mulai ngepel, nyiapin dapur, dipersiapkan, mempersiapkan diri, karena apa yang diharapkan pasti terjadi. Tuhan Yesus menyediakan keselamatan bagi kita, pengharapan yang pasti. Amin. Oleh sebab itu hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk setiap waktu, kapan saja Tuhan datang, Tuhan, jadikanlah aku siap. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Lagu pujian yang kami dengarkan mengingatkan kami untuk menaruh harap penuh, mempersiapkan diri. Karena keselamatan, hidup kekal yang Tuhan sediakan adalah pasti. Tuhan, sewaktu-waktu Engkau datang, biarlah kami dijumpai sebagai orang-orang yang siap, yang tidak berdiri di tanah yang gembur, tapi iman kami berdiri di tempat pijakan yang teguh. Tuhan, berkatilah kami, kuatkan iman kami. Saat ini kami rindu merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami untuk hidup menjadi murid Tuhan yang setia, bahkan setia sampai mati, setia sampai akhir. Tuhan, berfirmanlah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami tahu bagaimana harusnya kami hidup di tengah dunia ini sebagai murid Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita masuk di bulan kedua, di tahun yang baru. Bahkan kalau dari penanggalan Imlek kemarin, ini baru minggu kedua. Minggu kedua ini masih katanya apa? Cap Gomeh. Ya, Cap Gomeh, kemarin malam saya lihat bulan bersinar terang. Ya, saudara mungkin sudah mulai makan lontong Cap Gomeh, ya minimal lontong sayur. Ya, Tuhan memberkati, tetap semangat. Ya, saudara sekalian, di dalam tahun ini kita di dalam bulan ini kita masuk ke dalam urutan bacaan Alkitab kita sampai kepada kisah tentang Abraham. Hari ini tema kita adalah keluar dari zona nyaman. Mari kita bersama membaca 7 ayat ini, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yaitu pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ gerbang bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah keluar dari zona nyaman. Sebetulnya tema seperti ini adalah tema yang sangat populer di tahun 90-an. Karena hari itu, saudara sekalian, orang menemukan bahwa ternyata ada orang-orang yang hidupnya di comfort zone, ya, para ahli. Ya, salah satunya Judith Berwick yang menemukan bahwa ternyata orang-orang ada yang hidupnya biasa di comfort zone,
sedemikian rupa terbiasa dengan segala-galanya sehingga akhirnya malah jadi tidak produktif, tidak berani melakukan sesuatu di luar apa yang biasa dilakukan. Nah itu di dalam dunia pekerjaan. Tapi comfort zone saudara sekalian adalah sesuatu yang sebetulnya lebih komprehensif. Dari berbagai definisi yang ada, saya mencoba menyimpulkan satu definisi ini, bahwa zona nyaman atau comfort zone itu adalah sebuah keadaan psikologis di mana seorang, yaitu kita ini, bisa merasa terbiasa dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dengan pekerjaan, dengan kehidupan di sekitar kita. Dan karena terbiasa, kita itu nyaman. Dan karena nyaman, bahkan kita itu bisa mengelola, mengendalikannya. Tanpa rasa takut, tanpa tekanan, tanpa stres. Nah akibatnya, saudara sekalian, karena itu adalah zona yang nyaman buat kita, sudah familiar tiap hari melakukannya atau hidup di dalamnya, kita ini jadi tidak terbiasa, kita jadi khawatir, kita jadi takut melakukan sesuatu yang beda dari keadaan itu, di luar keadaan itu. Kalau itu pekerjaan, kita adalah khawatir, takut kalau nanti melakukan pekerjaan itu jangan-jangan tidak berhasil, saya harus belajar lagi, saya tidak nyaman. Kalau itu bicara tentang kehidupan, saya khawatir pindah ke tempat yang lain, ke kota yang lain, karena saya tidak nyaman. Ibu-ibu kalau pindah rumah kadang-kadang walaupun pindah ke perumahan yang lebih bagus, kadang-kadang kita khawatir. Kita udah terbiasa, tukang sayur yang lewat di depan rumah saya, itu tahu, hari Rabu saya belanja ayam, hari Kamis belanja daging, hari Jumat belanja ikan, betul nggak? Begitu pindah ke perumahan, tidak boleh ada tukang sayur datang, wah, kita bingung. Itu saya mengalami. Dulu saya tinggal di Greenfield. Wah sebentar-sebentar tukang bakso lewat. Jam segini apa lewat. Pindah di Karawaci, loh kok sepi. Ditungguin gak ada yang lewat saudara. Jadi gak nyaman. Jadi saudara ini adalah keadaan comfort zone itu. Dan comfort zone itu tidak selalu artinya sesuatu yang sedang nyaman-nyamannya. Bahkan untuk sesuatu yang kita ini tidak nyaman, tapi karena sudah terbiasa, itu pun bisa disebut comfort zone. Misalnya, saudara biasa ya buka usaha toko furniture misalnya. Lalu saudara biasa menjalankan buka toko furniture, berjualan sudah puluhan tahun. 3 tahun terakhir karena pandemi, toko furniturnya mulai menyepi, sepi. Ya, pembeli sedikit, order sedikit. Saudara tahu kalau ini diteruskan kemungkinan akan banyak kerugian. Saudara tahu bahwa sebaiknya mungkin mulai memikirkan usaha yang lain. Tapi saudara ketika saudara mikirkan bikin restoran. Wah tapi usaha restoran gimana ya, saya nggak biasa, saya takut. Bikin jualan kelontong, ya jual beras dan sebagainya, katanya lumayan masih jalan. Saudara nggak terbiasa. Nah saudara itulah yang disebut keadaan comfort zone yang membuat kita jadi khawatir, tidak berani untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu yang baru. Apalagi melakukan sesuatu tantangan. Kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Saudara kita masuk di tahun yang baru. Mungkin ada hal-hal baru yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tapi kita bisa terjebak ke dalam situasi seperti itu. Mungkin saudara sedang bergumul hal itu. Maka hari ini mari kita belajar dari seorang yang bernama Abraham. Saudara Abraham ini menarik. Kisah Abraham ini ada di dalam kisah di Alkitab, orang Kristen. Ada kisahnya juga dicatat di dalam sebagai tokoh yang dihargai oleh orang Yahudi dan juga dari orang Islam juga menghargai sebagai tokoh ya Abraham ini. Maka saudara sekalian saya tertarik mempelajari, melakukan riset beberapa lama ini untuk mempersiapkan khotbah hari ini. Saya belajar dari sumber-sumber di luar Alkitab, dari Al-Quran, dari midrasnya orang Yahudi, dari arkeologi. Wah asik banget, banyak buku yang saya baca, tulisan yang saya baca. Mungkin saudara berpikir, ya Musa, Abraham kan hidupnya 2116, lahirnya kurang lebih katanya 2116 sebelum Masehi. 4000 tahun yang lalu. Kalau Tuhan memanggil dia keluar dari tanah Ur-Kasdim, dari kota Ur-Kasdim, ya pastilah dia mau. Kan zaman itu 4000 tahun yang lalu adalah orang-orang itu hidup nomaden, tinggal di kemah, berpindah-pindah. Kalau saudara berpendapat demikian, maaf salah. Kenapa saudara sekalian? Saudara temuan arkeologi yang paling lama, itu temuan 3500 tahun sebelum Masehi.
paling banyak ditemukan di daerah Mesopotamia, daerah Ur-Kasdim ini. Nah hari ini saudara sekalian biasanya saya sisipkan hal-hal yang berbau doktrinal. Hari ini yang saya sisipkan adalah arkeologi Alkitab. Ya, nah, sekali-sekali ganti pendekatannya. Ya, saudara kalau kita lihat di dalam arkeologi Alkitab, temuan arkeologi saudara sekalian sejak 3.000 tahun sebelum Masehi, 3.500 tahun sebelum Masehi, kota Ur-Kasdim itu adalah kota pusat kekuasaan terbesar di dunia. Saudara mikir, kenapa ya? Saudara masih ingat, Ur-Kasdim itu di Mesopotamia. Mesopotamia itu artinya daerah atau kota di tengah dua sungai. Sungai apa yang ada di sana? Sungai Tigris dan Efrat. Kalau saudara ingat sungai Tigris dan Efrat, saudara ingat tentang apa? Tentang Taman Eden. Taman Eden Tuhan ciptakan di mana? Di dekat sungai Tigris dan Efrat. Nah, saudara sekalian, di situ Tuhan meletakkan manusia, Tuhan kemudian membawa manusia mengurus alam semesta. Sayang sekali, manusia jatuh ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Kisah berikutnya Taman Eden di mana banyak arkeolog mempertanyakan, tetapi kemungkinan terbesar Taman Eden rusak karena dosa manusia dirusak oleh Tuhan melalui banjir Nuh. Nah, tapi paling tidak, dari situ kita melihat bahwa di situ adalah pusat peradaban yang pertama. Dan saudara sekalian, kalau kita lihat dari sejarah, dari temuan arkeologi, menarik sekali saudara sekalian. Galian-galian yang dilakukan di sekitar Ur-Kasdim, ditemukan banyak sekali tablet. Ya, bukan tablet obat-obatan, saudara. Ya, juga bukan tablet seperti ini, bukan ya. Tapi tabletnya betul-betul tablet untuk alat tulis. Tablet yang terbuat dari tanah liat, lempengan-lempengan tanah liat, catatan anak-anak sekolah. Duh, Musa, sudah ada sekolahan? Iya rupanya. 3.000 tahun sebelum Masehi, berarti berapa? 5.000 tahun yang lalu, sudah ada persekolahan. Banyak ditemukan lempengan-lempengan dari tanah liat itu yang kemudian ditulis dengan tulisan cuneiform namanya. Anak-anak itu belajar apa ya? Anak-anak hari itu belajarnya botani, belajar apa? Belajar geologi, geografi, belajar apa? Belajar sastra, belajar apa? Belajar ada chemistry-nya juga, belajar apa? Belajar matematika. Yang tidak ada adalah pelajaran komputer. Jadi sekalian, peradaban sudah maju di 5.000 tahun yang lalu di Ur-Kasdim. Dan Abraham lahir di tahun itu, sekitar tahun 2116 dalam perkiraan perhitungan orang Yahudi. Sebelum Masehi. Di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun di mana dinasti Ur yang ketiga dalam puncak keemasannya. Kekuasaan, kota pusat kekuasaan, kota yang kaya, kota yang memiliki penghasilan yang baik. Dan Abraham menurut beberapa arkeolog Kristen adalah seorang yang disebut dengan merchant prince atau pedagang besar di sana. Itu terlihat dari tulisan Alkitab yang mengatakan harta yang dipunyai waktu keluar dari Ur-Kasdim, keluar dari Haran itu banyak. Jadi sebelum dia ketemu Firaun dikasih hadiah sama Firaun. Sebelum dia ketemu sama Ahimelek dikasih hadiah sama Ahimelek, Abraham itu sudah kaya. Saudara, saya ingin menceritakan bagian arkeologi ini untuk mengingatkan saudara. Kalau saudara menganggap bahwa ini adalah bangsa nomaden yang miskin sehingga waktu Tuhan bilang, ayo keluar dari Ur-Kasdim, lalu kepingin ikut karena pasti ada berkat, maaf. Kota Ur-Kasdim hari itu kurang lebih gambarannya barangkali ya, mirip-mirip kota mana ya enaknya? Kota modern yang besar, yang pendidikannya bagus, teknologinya oke. Mungkin katakanlah yang dekat-dekat seperti Singapura. Dan saudara tinggal di Singapura, pendidikannya baik, teknologinya oke, semuanya baik, tertata. Dan saudara jadi orang kaya di Singapura. Lalu kemudian Tuhan bilang, ayo keluar dari Singapura. Kemana Tuhan? Nanti aku tunjukin deh pokok tempatnya. Kira-kira mau ikut nggak? Halo? Makanya saudara Howard Voss di dalam bukunya tebal segini saudara. Waktu research untuk persiapan khotbah hari ini saya kasihkan bacanya. Asik banget. Dia ceritakan begini.
Begitu baiknya keadaan hari itu. Sehingga dikatakan sebetulnya there was no earthly reason why he should have wanted to leave Ur. Sebetulnya enggak ada alasan kenapa dia harus keluar. Kecuali satu, kalau alasan itu alasan yang penting dan ilahi. Saudara, disitulah kita melihat bahwa Abraham itu sebetulnya kalau ada di dalam situasi yang nyaman. Pertanyaannya adalah mengapa, apa alasannya dia berani keluar dari situasi yang nyaman itu. Mungkin saudara berkata, oh iya mungkin dia ikut papanya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 11 ayat 31, dikatakan Terah membawa Abraham dan juga istrinya Abraham dan Lot keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Saudara, maaf, kalau kita baca di dalam Yosua 24 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa Terah ayah dari Abraham itu adalah penyembah ilah lain. Jadi dia bukan orang yang percaya kepada Allah. Dia malah Terah itu adalah penyembah politeisme. Karena di kota Ur Kasdim itu disembah dewa utamanya dewa Nana, dewa bulan. Ada Sigurat, menara besar di sana. Lalu kemudian tiap orang juga boleh menyembah dewa-dewa lain yang secara pribadi. Jadi politeisme. Nah, saudara sekalian kalau gitu panggilan itu bukan kepada Terah. Kepada siapa? Kepada Abraham. Jadi kalau begitu apa yang terjadi? Setelah kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-7, Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan memanggil Abraham bukan di Haran, tapi di Ur Kasdim. Di dalam Nehemia 9 ayat 7 juga sama, Tuhan memanggilnya itu adalah di Ur Kasdim. Kalau kemudian ditegaskan bahkan di dalam Kisah Rasul 7, dalam kesaksian Stefanus dikatakan bahwa bukan di Haran Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, tapi masih di Ur Kasdim, di dalam keadaan yang nyaman. Hal ini menarik saudara sekalian. Kok bisa ditulis kemudian Terah yang membawa keluar keluarga ini? Saudara, penghargaan terhadap figur ayah. Maka ayahlah yang membawa. Atau dengan kata lain, Abraham ini berhasil mempengaruhi ayahnya, yaitu Terah yang politeisme. Untuk kemudian mengikuti pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Sehingga kemudian Abraham berhasil bahkan mengajak keluar Terah ayahnya yang politeisme. Nah saudara, dari catatan di luar Alkitab, dari apa yang dipercaya oleh orang Yahudi, ada catatan menarik, Kisahnya ini saudara sekalian adalah kisah tambahan. Ini bukan otoritasnya seperti Alkitab. Tapi kalau kita lihat dari sumber di luar Alkitab itu menarik. Orang Yahudi percaya bahwa Terah itu bisnisnya adalah bikin patung dewa dan jual patung dewa. Suatu hari ketika Terah sibuk, dia pergi keluar toko, dia minta tolong Abraham. Abraham tolong ya jaga toko. Lalu kemudian waktu Abraham jaga toko, ada yang beli. Abraham bilang begini, ngapain sih beli patung ini? Ini benda mati. Wah, jadi rugi, nggak ada yang beli. Bahkan setelah itu kemudian apa yang dilakukan Abraham? Abraham pecahin semua patung-patung yang dijual itu kecuali satu patung yang disembah sama ayahnya. Lalu kemudian palu yang digunakan untuk mecahin ditaruh di tangannya patung yang disembah ayahnya itu. Waktu ayahnya pulang, Terah marah. Siapa yang pecahin? Pasti kamu kan? Lalu Abraham bilang, not me, bukan saya. Yang mecahin dewamu. Tuh lihat palunya di patung itu. Wah, ini Abraham nakal ya. Jadi dia kemudian ayahnya marah, ayahnya diledek namanya. Tuh patungmu adalah dewa yang mati. Saudara, ini adalah kisah tambahan di luar otoritas Alkitab. Tetapi paling tidak dari kisah-kisah ini, kita mendapatkan satu rujukan yang mengerucutkan. Kenapa sih? Kenapa Abraham mau dan berani melangkah keluar dari tempat yang nyaman itu? Abraham berani melangkah keluar dari tempat yang nyaman itu. Karena Allah yang dia sembah bukan yang Allah politeisme, Allah dewa-dewa itu, bukan. Tapi Allah yang hidup, dan Allah yang hidup ini adalah Allah yang merencanakan hal yang baik buat aku, dan itu sebabnya aku mempercayai Tuhan. Aku mau melangkah mengikut pimpinan Tuhan. Dan ini sesuatu yang diteguhkan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8,
Mari kita baca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Karena iman. Karena iman, Abraham itu taat. Saudara, apa sih artinya iman? Seringkali kita bicara iman itu percaya. Percaya yang seperti apa? Saudara, banyak definisi iman, tetapi di dalam konteks ini, maka iman itu adalah mempercayai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Dan Allah yang hidup itu merancangkan hal yang baik, memelihara kita. Maka percaya itu bukan sekedar mempercayai Allah, tapi juga mempercayakan diri kepada rancangan dan pemeliharaan Allah. Amin. Itu definisi iman yang ingin digambarkan dalam kisah Abraham ini. Tapi bukan hanya mempercayakan diri. Kayak apa sih konkretnya? Konkretnya adalah iman itu juga adalah melangkah. Berani melangkah dengan iman seturut dengan pimpinan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Saya suka apa yang dikatakan oleh Oswald Chambers. Dia berkata begini, faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. Saudara sekalian, iman itu tidak selalu mengetahui dengan detail pimpinan Tuhan sampai sedetail-detailnya kemana. Tetapi iman itu percaya bahwa Tuhan yang memimpin ini, Tuhan yang mengasihi saya mengasihi Tuhan. Saya mengenal Tuhanku yang hidup. Amin. Hari ini kalau saudara ada di dalam pergumulan untuk mengambil langkah-langkah di dalam hidup saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, maka saudara sekalian cari pimpinan Tuhan. Kalau pimpinan Tuhan jelas, maka beranilah melangkah dengan iman mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beranilah melangkah dengan iman, mengikuti pimpinan Tuhan. Percayalah Allah kita hidup dan rancangannya adalah yang terbaik untuk kita. Amin. Para motivator memotivasi, ayo keluar dari comfort zone apa? Beranikan diri, motivasi dari internal atau motivasi dari eksternal. Kalau kamu berani melangkah keluar, kamu akan sukses, ada sukses menanti dan sebagainya. Orang Kristen tidak demikian. Orang Kristen berani melangkah hanya sejauh pimpinan Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan yang merancang, rancangannya itu pasti yang terbaik buat kita. Saya tahu apakah saudara mulai bosan dengan slide ini? Ada yang mulai bosan dengan slide ini? Ada yang sudah menghitung berapa kali slide ini saya tayangkan? Saudara sadar gak sadar saya sering menyisipkan slide ini. Ada yang sudah mulai bosan? Kalau ada bagus, karena kalau sudah bosan harusnya hafal. Betul ya? Karena ini penting sekali untuk kita melihat, untuk kita mengenali kehadiran Tuhan di dalam realita. Saudara, saya suka apa yang ditulis oleh Jerry Bridges ini. Allah itu kasihnya sempurna. Ketika dia merancangkan bagi kita, yang dia rancang itu atas dasar motivasi kasih kepada kita. Amin. Bukan untuk mencelakai kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ini ungkapan kasih Tuhan. Tapi Tuhan bukan hanya dimotivasi oleh kasih ketika merancang. Tuhan juga adalah maha hikmat, omniscience. Dia tahu apa yang terbaik lebih dari kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Maka percayalah, dalam hikmatnya yang maha hikmat, dia merancangkan yang terbaik. Tapi tidak berhenti di situ. Dia mampu mewujudkan apa yang dia rancangkan itu untuk kebaikan orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang percaya kepada dia. Roma berapa itu? 8 ayat 28. Amin. Saudara, di dalam situasi saudara ada mungkin di persimpangan jalan, harus persimpangan kehidupan untuk mengambil tindakan. Ingatlah untuk mencari pimpinan Tuhan dan kalau sudah jelas beranikanlah itu. Hal yang kedua dan terakhir.
Bagaimana Abraham melihat kenyamanan dan kemapanan hidup di tengah dunia. Sudah menarik sekali ayat Ibrani 11 ayat 9, 10 ini. Ayat ini mungkin seringkali terlewatkan karena bicara Abraham selalu bicara imannya keluar dari Ur Kasdim. Tetapi Yesus sekalian, ayat 9 dan 10 ini menarik. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat ini ingin mengatakan begini, Abraham itu waktu dipimpin Tuhan, keluar dari Ur Kasdim. Dengan taat langkah iman dia melakukannya. Puji Tuhan, itu enggak gampang, tapi dia sudah lakukan. Amin. Lalu sampailah dia di tanah perjanjian. Sampai tanah perjanjian. Wih, asik tempatnya, subur, luas dan sebagainya. Biasanya kalau kita sudah sampai di situ berkata apa? Puji Tuhan, baik Tuhan, puji Tuhan, saya nyaman. Oke Tuhan, saya akan beranak cucu di sini, dagang di sini, bertani di sini, puji Tuhan. Betul ya? Biarlah hidup ini dalam berkat Tuhan sampai selama-lama-lamanya. Betul? Manusia sering begitu, saudara. Tapi Abraham enggak. Bahkan di tempat tanah perjanjian dia sudah sampai. Hati dia tetap dia setting. Bahwa ini tempat bukan yang permanen. Tempat ini adalah dunia yang tidak permanen. Hati dia menantikan yang permanen, yang kekal. Saudara, manusia cenderung biasanya kalau sudah ada di satu tempat yang nyaman, ya, misalnya berani keluar dari zona nyaman, di tempat nyaman, kita kepingin yang nyaman itu lama, dinikmati, dan selama-lamanya kalau bisa. Betul nggak? Waktu saudara kemarin liburan tahun baru, Natal, saudara mungkin pergi, menginap di hotel, di tempat yang indah. Lalu saudara menikmati liburan berapa? 5 hari mungkin di situ. Wah, sudah 3 tahun tidak jalan-jalan karena pandemi. Pilih hotel yang bagus, room service-nya bagus, makanannya enak, semuanya oke. Tempatnya indah, saudara santai. Hari keempat, saudara mungkin mulai tanya sama istri, masih ada sisa liburan cuti 4 hari, kita extend yuk. Betul nggak? Tuhan, enak tempat ini nyaman, kalau boleh agak lamaan dikit, betul? Kita itu kalau sudah menikmati sesuatu yang nyaman, inginnya lama menikmati yang nyaman. Betul? Bahkan kalau bisa selama-lamanya. Saudara, manusia pada umumnya ingin yang nyaman itu kekal. Tapi Abraham melihat dengan cara yang lain. Abraham melihat yang kekal itulah yang nyaman. Yang kekal dari Tuhan itulah yang nyaman. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin saya ke tanah perjanjian, tempatnya baik, puji Tuhan. Tetapi Tuhan, ini dunia yang sementara. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Tapi hatiku tetap menantikan yang kekal, yang abadi, yang Tuhan bangun, yang Tuhan sediakan. Oh haleluya, itu pasti yang nyaman dan aman buat jiwaku. Amin. Setelah itu cara melihat kenyamanan dunia. Mari kita baca bersama poin kedua ini. 1, 2, 3. Jangan ikatkan diri dengan sesuatu yang tidak kekal walaupun tampaknya nyaman. Ikatkanlah diri dengan hal kekal dari Tuhan. Karena yang kekal dari Tuhan pasti nyaman dan aman bagi jiwa kita. Amin. Hal ini mengajarkan kita tentang iman dalam perspektif yang lain. Iman itu percaya yang kayak apa? Mempercayai Allah. Mempercayai Allah dengan cara apa? Mengikatkan diri kita kepada hal yang kekal, yang dari Tuhan. Mengikatkan diri kepada hal yang kekal berarti hidup kita sesuaikan dengan nilai-nilai kekekalan yang Tuhan inginkan. Kasih, damai, kekudusan. Selama saya hidup di tengah dunia, ini bukan tempat yang permanen. Aku setting hatiku, cara hidupku, perasaanku, sesuai dengan harusnya bagaimana yang Tuhan kehendaki. Lalu melihat dunia ini dari perspektif kekekalan. Tempat yang aku pijak tidak selamanya
Jabatan yang aku punya tidak selamanya. Hidupku tidak akan aku habiskan untuk hal-hal yang seperti itu. Aku jalani, tetapi dengan mata hati iman kepada Kristus. Saudara, orang yang tidak mengikatkan diri pada kenyamanan dan kemapanan duniawi adalah orang yang lebih siap dan lebih lincah untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Betul nggak? Tuhan suruh apa? Setting hatinya, oke Tuhan, kalau itu Tuhan mau, aku ikut. Tempat ini mungkin nyaman buat aku, tapi Tuhan, kalau hari ini Engkau suruh aku melangkah, gak apa-apa, ini cuma sementara. Kalau Engkau sedang bergumul soal pekerjaan, Engkau bekerja sudah nyaman, hari ini Engkau, Tuhan sedang mengajak Engkau untuk memikirkan pimpinan Tuhan pindah ke tempat yang lain. Engkau ragu, bingung apa? Engkau berdoa sama Tuhan. Kalau memang itu pimpinan Tuhan, Tuhan aku melangkah. Jabatan cuma sebentar, cuma sementara. Ada hal yang lebih bernilai. Lebih lincah, lebih siap untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Lebih mudah menerima rancangan Tuhan yang indah. Amin. Dan lebih kuat menghadapi persoalan hidup ini. Saudara, banyak orang Kristen berkata, Musa Petrus, saya lagi dihadapkan pada pekerjaan untuk milih. Kayaknya cuannya oke ini. Tapi ada risikonya. Tapi saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, langkah iman, saya kerjakan deh, risiko saya tanggung. Saudara, saya katakan itu bukan langkah iman. Karena apa? Yang diikat tetap apa? Kepada cuannya. Betul nggak? Iman, langkah iman, tapi ikatannya kepada dunia, kepada nilai dunia. Saudara, saya nggak mengatakan bahwa cuan nggak penting. Jangan lupa Abraham itu adalah merchant prince, pedagang besar. Tentu dia pasti menghitung cuan. Tapi ingat dalam peristiwa Lot, ada cuan yang besar, tanah yang subur. Bahkan kalau dia kuasai seluruhnya itu hak dia, karena dia yang dipanggil Tuhan, betul nggak? Tapi daripada terjadi pertengkaran keluarga, ada nilai yang lebih luhur, nilai kekekalan, yaitu damai. Kedamaian hidup keluarga, kasih, nilai-nilai yang kekal itu lebih penting. Panggilan Tuhan untuk itu. Cuan, enggak apa-apa lah, enggak usah cuan banyak-banyak. Tapi yang penting, hidup damai terjadi melalui hidupku. Amin. Itu kalau disebut dengan hidup dengan nilai-nilai kekekalan. Saudara, hari ini, ketika saudara mungkin sedang dihadapkan pada situasi seperti itu, Tuhan ingin kita lurus hati kepada Tuhan, lihat pimpinan Tuhan, berani melangkah, tapi ingat, dimanapun saudara ditempatkan hari ini, setting dirimu, bahwa tempat ini, jabatan ini, apapun yang terjadi ini, bukan hal yang kekal. Penantian kita terhadap apa yang ke depan Tuhan berikan. Amin. Perjamuan kudus yang sebentar lagi kita lakukan. Artinya satu, persekutuan kita tubuh Kristus dengan Kristus Sang Kepala Gereja. Tapi yang kedua juga penting. Perjamuan kudus adalah suatu cara Tuhan menajamkan mata hati kita. Menanti perspektif kekekalan, menanti kedatangan Tuhan, menanti kita mengalami persekutuan, perjamuan yang bersama Tuhan di surga. Amin. Makanya sekalian firman Tuhan mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita asah perspektif kita tentang kekekalan. Jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh dari gereja. Amin. Saya bersyukur hari ini melihat gereja kita penuh. Saudara-saudara yang masih beribadah di rumah, saya undang, ayo datang. Menikmati bersama ibadah, saling menguatkan di sini. Supaya setiap hari Minggu paling tidak, mata rohani kita diasah punya perspektif kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Oh Tuhan, sempurnakanlah firman Tuhan. Supaya hari ini bukan hanya kami dengar sebagai pengetahuan, tetapi menggerakkan hati kami untuk boleh keluar dari zona nyaman, mengikuti pimpinan Tuhan, mentaati Tuhan, dan boleh melihat dunia ini dari perspektif kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.